Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, yang saya hormati Bapak Albert Herlambang, SAKMAK selaku Kaprodi Akuntansi, yang saya hormati Ibu Susan Grace Pilinggolan, SE MSI selaku dosen pembimbing satu saya, yang saya hormati Ibu Delianti Simbolon, SPD MAK selaku dosen pembimbing 2 saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelina Yulita Siburat dengan NIM 2230153. Berdiri saya sini ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang pengaruh kebijakan pajak digital, digitalisasi sistem perpajakan, kebijakan insentif pajak terhadap pendapatan negara dari pajak digital. Adapun latar belakangnya, dari perkembangan teknologi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Munculnya e-commerce, fintech, dan layanan digital lintas batas menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan konvensional karena banyak bisnis tidak lagi memiliki kehadiran fisik di negara tempat asalnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau disebut dengan PPN PMSE sejak tahun 2020, serta mendigitalisasikan administrasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penerapan pajak dari sektor ekonomi digital. Data penerimaan pajak digital menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, menandakan kebijakan ini berkontribusi nyata pada pendapatan negara. Selanjutnya, adapun rumusan masalahnya terdapat 4. Yang pertama, apakah kebijakan pajak digital mempengaruhi signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak digital? Yang kedua, apakah digitalisasi sistem perpajakan berdampak terhadap aktivitas pemungutan dan pelaporan pajak digital? Yang ketiga, sejauh mana kebijakan insentif pajak mampu meningkatkan kepatuhan kontribusi wajib pajak digital terhadap pendapatan negara? Yang keempat, apakah terdapat hubungan simultan antara kebijakan pajak digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan pendapatan negara dari pajak digital? Selanjutnya, tujuan penelitian terdapat 4. Yang pertama, menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital terhadap pendapatan negara dari sektor ekonomi digital. Yang kedua, tujuannya mengevaluasi dampak digital sistem perpajakan terhadap efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak digital. Yang ketiga, tujuannya mengukur kontribusi kebijakan insentif pajak dalam mendorong kepatuhan pajak wajib digital, pajak digital serta meningkatkan basic penerimaan negara. Yang keempat, tujuannya mengidentifikasikan hubungan simultan antara ketiga variabel, yaitu kebijakan pajak digital, digitalisasi, dan insentif terhadap pendapatan negara dari pajak digital di Indonesia selama periode 2020 dan 2000 sampai dengan 2024. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Terdapat variabel Y, pendapatan negara dari pajak digital, dimensinya realisasi penerimaan. Indikator Y-nya penerimaan PPN PMSE, pajak entitas digital asing. Skalanya rasio dalam bentuk rupiah triliun. Yang kedua, variabelnya X1, kebijakan pajak digital. Dimensinya regulasi fiskal digital. Indikatornya penerapan PPN PMSE PMK nomor 48/2020, cakupan objek pajak digital dengan skala Likert. X2 saya, digitalisasi sistem perpajakan menggunakan dimensi infrastruktur atau adopsi sistem, yang dimana indikatornya e-filing, e-faktor, e-bupot, rasio wajib pajak digital dengan menggunakan skala Likert. X3 saya
saya kebijakan insentif pajak dengan dimensi stimulus fiskal untuk sektor digital. Indikatornya keringanan tarif, pengurangan PPN UMKM, jangkauan penerima insentif fiskal dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, adapun penelitian terdahulu saya terdapat tiga yaitu tiga nasional dan tiga internasional. Selanjutnya kerangka pemikiran, di mana kebijakan pajak digital X1 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara dari pajak digital. Yang itu hipotesis 1, hipotesis 2 saya, digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara dari pajak digital. Yang ketiga, hipotesis ketiga saya, kebijakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan negara dari pajak digital. Selanjutnya metode penelitian, di mana lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan studi pustaka dan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah atau Kementerian Keuangan, atau juga bisa dibilang DJP, serta data publik lainnya yang relevan. Waktu penelitiannya selama periode Mei hingga September di 2025. Teknik analisis data yang saya gunakan itu terdapat 4: pengolahan data awal, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya jenis sumber populasi dan sampel data. Adapun yang terdapat jenis datanya, saya menggunakan data kuantitatif sekunder. Sumber data yang saya dapat itu dari laporan resmi DJP, Kementerian Keuangan RI tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, jurnal nasional dan internasional yang terindeks dari Sinta ataupun Scopus. Yang ketiga, peraturan dan publikasi OECD atau World Bank terkait pajak digital. Adapun populasi metode penelitiannya, seluruh dokumen dan data yang berhubungan dengan penerimaan pajak digital dan kebijakan perpajakan digital Indonesia. Sampelnya terdapat data pajak digital Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan minimal 15 dokumen akademik serta laporan yang relevan terhadap kriteria inklusif tertentu.